Bumbunya ini yang tadi kita masak tuh akan kita pakai untuk ungkep ayam, untuk bikin lawar, dan juga untuk bikin sate lilit. Ayam cincangnya kita aduk sama garam. Nah, ini supaya ayamnya ini dia bisa lengket dengan baik tanpa tambahan tepung, tanpa tambahan telur. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi campur Bali pakai ayam, dan pastinya praktis banget, bisa kalian bikin di rumah cuman dengan satu bumbu dasar aja ya. Jadi nasi Bali itu one of my favorite ya, hidangan Nusantara. Dia kaya akan rempah, gurih ya. Jadi ini juga hidangannya terinspirasi dari nasi ayam Ibu Oki. Mungkin kalian juga yang ke Bali pasti cari itu, cobain itu. Dan hari ini komponen yang akan kita bikin tentunya yang pertama bumbu dasarnya, basa gede ya. Ini jadi lengkap semua kita akan masukin. Terus juga ada ayamnya tentunya. Ayamnya ini kayak ayam ungkep bumbu betutu ya. Aku nggak bilang ini ayam betutu karena metodenya agak berbeda. Ini yang lebih simple. Nah, setelah diungkep juga ini kita bisa goreng buat opsi. Lalu ada lawar dan juga sate lilit. Dan hari ini kita akan masak semuanya menggunakan cast iron dari koleksinya Kitchen. Oke, pertama kita akan bikin bumbu dasarnya dulu. Dan ini bisa banget untuk kalian stok di rumah ya. Jadi bikin langsung banyak gitu. Bisa buat pakai hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, itu bisa. Oke, untuk yang pertama akan kita blender ini nanti kita perlu bawang putih, kemiri, terasi, jinten, ketumbar, dan juga minyak. Di sini bisa pakai minyak kelapa atau minyak biasa. Lalu bahan lainnya ini kita perlu serai, lengkuas, kunyit, temulawak. Nah, jadi kalau temulawaknya nggak ada, kalian ganti kunyit aja ya, karena kita mau yang warnanya tuh kuningnya tuh cerah. Jadi kita emang taruh banyak kunyit dan juga temulawak. Lalu kencur, jahe, cabai merah, dan juga bawang merah ya. Nah, ini sebagai perbandingan kurang lebih dikira-kira segitu. Tapi aku udah tulis juga resep pastinya di description box ya. Kalian bisa cek aja, dibuka gitu. Nah, terus ini ada tambahan juga cabai rawit sesuai selera kalian. Seberapa pedas kalian mau bikin ya. Lalu daun salam dan juga daun jeruk. Ini pertama kita blender aja bawang putih dan kawan-kawannya. Nah, kalau udah halus kayak gini, bahan lainnya kita akan chop juga, tapi jangan sampai terlalu halus ya. Karena yang penting juga nih kalau kita bikin bumbu dasar Bali tuh jangan kayak bumbu opor yang sampai halus banget gitu. Nanti kurang apa ya, kurang menarik aja gitu teksturnya ya. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa lihat butirannya dia masih kasar gitu. Nah, ini cabai rawitnya aku nggak akan blend bareng, aku mau potong besar-besar. Sebenarnya mau digabung nggak apa-apa sih, cuman kalau aku lebih suka kayak gini, kayak looks-nya tuh lebih menarik ya. Oke, kalau gitu. Nah, kita akan tumis ya. Di sini aku pakai Denver Dutch Oven yang dari Kitchen. Nah, kalian mungkin udah paham atau udah pernah lihat sekarang tuh emang orang-orang banyak yang mulai menggunakan cast iron. Kelebihannya apa? Nih, kalian lihat cast iron tuh dia berat dan juga lebih tebal, sehingga dia panasnya tuh lebih merata ya. Seperti kita mau tumis, mau goreng, dia bakal lebih merata. Dan yang selama ini mungkin kebayangnya tuh cast iron tuh ada khususnya tuh untuk apa-apa. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai cast iron ini untuk masak apapun, mau Indonesian food ya, basically bisa masak buat apapun. Khususnya hidangan yang perlu panas baik dan merata seperti steak, atau bisa juga kalian gunakan untuk Korean barbecue at home. Nah, kalau kalian ngerawatnya bener, jadi cast iron ini salah satu alat masak yang menurutku tuh paling kuat ya. Rawatnya bener tuh itu nggak akan rusak. Nah, kalau udah panas nih kita masukin aja semuanya. Nah, ini kita akan tumisnya, apinya jangan terlalu besar ya. Aku lebih suka tumis menggunakan api sedang, perlahan, tapi dia nanti wanginya jadi maksimal ya. Karena kalau misal bumbunya ini nggak sampai benar-benar kering ya, nanti ketika kita bikin lawar sama sate lilit, nanti aromanya jadi sedikit kayak jamu gitu loh. Itu kan kurang enak ya. Lalu kita masukin daun-daunnya dan juga cabai rawit ya.
Nah, jadi bumbunya ini yang tadi kita masak tuh akan kita pakai untuk ungkep ayam, untuk bikin lawar, dan juga untuk bikin sate lilit ya. Jadi ini aku akan pisahin seperempat, ya kurang lebih segini, ini untuk sate lilit. Dan yang seperempat lagi ini untuk lawar ya. Nah ini kalau daun-daunnya ini taruh aja di situ buat ayam. Oke, jadi sekarang kita akan bikin si ayam bumbu Bali atau yang bumbu betutunya itu. Kita perlu bumbu dasar yang tadi, lalu ayam. Di sini kalian ayamnya boleh pakai ayam broiler, boleh pakai ayam kampung, ayam pejantan ya. Di sini aku potongnya kecil-kecil supaya nanti cepat meresap, cepat matang, cepat meresap ya. Cuman kalau kalian punya waktu yang lebih lama, mau utuh, mau apa itu boleh. Ayamnya jangan dimasukin sama air-airnya ya. Kita masukin garam, ini gula opsional buat penyeimbang rasa, merica dan juga penyedap ya. Terus kita goreng-goreng aja ini sebentar sampai lebih wangi lagi ayamnya. Lalu kita masukkan airnya. Nah, kalau airnya udah masuk ini kita biarin dulu dia sampai mendidih ya. Karena kan airnya belum panas. Udah sampai benar-benar mendidih kayak gini. Oke, ini kita kecilin apinya supaya ayamnya tuh termasak perlahan, dagingnya lebih lembut, dan juga bumbu-bumbunya dia meresap ke dalam dagingnya. Jadi Dutch Oven's Kitchen ini juga dia tutupnya tuh multifungsi, bisa jadi wajan, bisa juga jadi tutup ya. Oke, kita biarin masak sampai dia matang. Sambil nunggu matang ini kita akan bikin lawarnya. Jadi kita perlu tentunya sayur-sayuran. Di sini aku pakai kol dan juga buncis. Cuman kalian bisa menggunakan nangka muda, kalian bisa juga menggunakan daun singkong, ya, toge. Misalnya kalian bisa pakai apapun. Dan ini udah direbus dulu sampai crunchiness-nya gitu. Itu sesuai dengan selera kalian. Kalau aku suka dia sih ada kayak sedikit crunchy-nya ya. Lalu kita perlu bumbu yang tadi, kelapa sangrai. Nah ini sedikit tips juga ya, kalau misalnya kalian bikin seperti lawar atau urap yang misalnya buat catering. Nah, itu kan biasa cenderung riskan untuk basi kan. Nah, jadi dulu aku pernah ada pengalaman juga kalau misalnya kita di food service gitu. Nah, ini sayurannya kalau misalnya udah direbus, itu bisa kita goreng sebentar di api panas. Cuman ya pastinya minyaknya jadi lebih banyak gitu kan. Tapi biasanya itu awet ya dari pagi sampai malam. Jadi pada dasarnya kalau kita nggak mau makanan cepet asam tuh kita harus mensterilkan makanan sedemikian rupa dan juga masukin bahan-bahan yang si bakteri itu nggak suka untuk berkembang seperti minyak, gula, garam dan lain-lain ya. Nah supaya lawarnya ekstra wangi ini opsional. Aku tambahin juga sambal embe tapi yang versi ekspresnya ya. Jadi iris-iris bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Lalu kita akan goreng. Nah kalau udah setengah kering gini kita angkat. Terus kita goreng lagi terasi. Nah ini kita tinggal campur aja sayuran, bumbu dasar tadi, garam, penyedap, dan kalau kalian mau tambah sedikit gula buat penyeimbang boleh, merica, dan si sambal embenya ini sama kelapa sangrai ya. Ini kita aduk aja, diremet-remet. Oke, untuk lawarnya udah. Jadi sekarang untuk sate lilitnya ya. Jadi kita perlu ayam cincang. Di sini aku pakai ayam paha dicampur sedikit kulit supaya ekstra juicy, ekstra wangi. Bumbu dasar yang tadi, santan, daun jeruk, dan juga kelapa parut sangrai. Dan tentunya kita akan perlu bumbu-bumbu juga. Nah ini yang pertama kita akan slice halus daun jeruknya. Nah yang pertama kita lakukan ini ayam cincangnya kita aduk sama garam. Kita pindah ke wadah lebih besar ya. Nah ini supaya ayamnya ini dia bisa lengket dengan baik tanpa tambahan tepung, tanpa tambahan telur. Kalau udah kayak gini, kita masukin aja bahan lainnya ya. Gula jangan lupa, dan juga penyedap kalau suka. Nah ini kita akan panggang menggunakan cast iron pan juga. Ada yang griddle, ada yang flat gini ya. Kita kasih minyak sedikit dan biarkan sampai pannya ini panas. Jangan lupa untuk cobain dulu ya. Nah ini kalian kalau misalnya mau pakai daging ikan bisa ya. Biasa enaknya ikan dicampur sama ayam gitu. Bisa pakai daging bebek, pakai daging kambing pun bisa. Sekarang kita tusuk-tusukin aja. Nah ini kalian bisa pakai serai, bisa pakai tusuk sate yang buat sate buntel kayak gini. Atau nggak misalnya pakai sumpit ya, itu bisa ya. Nah ini kita kalau misalnya mau bikin sate lilit ya, seperti kalian lihat kalau orang-orang bikin sate lilit tuh dia emang agak tipis ya, jadi jangan terlalu tebal karena nanti matangnya susah, keburu gosong dan juga kering, dry jadinya.
ini kita olesin dengan sedikit minyak cast iron-nya. Dan yang paling penting kalau misalnya kita mau masak di cast iron tuh biarin dia panas dulu, baru kita taruh makanan ke atasnya supaya dia nggak lengket ya. Nah ini kita masaknya pakai api sedang aja supaya benar-benar matang semua sampai tengah-tengahnya juga matang ya. Jadi selain tadi aku bilang cast iron ini dia kuat, bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Nah tapi yang paling penting itu emang kita harus ngerawat ya, karena ini nggak ada lapisan-lapisan tertentu. Jadi intinya kalau ngerawat tuh yang paling penting cast iron ini jangan direndam kena air ya, karena nanti bisa berkarat. Caranya gimana? Ya kalau habis dicuci kalian bisa pakai sabun, dilap sampai benar-benar kering. Kalau misal kalian nggak yakin bisa sampai benar-benar kering, habis dicuci kalian panasin aja ya kurang lebih 5 menit gitu kan sampai airnya menguap semua. Dan kalau kalian mau simpen di waktu yang agak lama, kalian nggak pakai sehari-hari, itu kalian bisa seasoning namanya ya. Jadi tadi sama udah bersih, dipanasin, diolesin minyak sayur aja, kalau nggak minyak apapun itu bisa. Sebenarnya kenapa sih pakai minyak? Supaya nanti minyaknya itu dia mengisi pori-pori besinya, jadi kelembapan juga dia nggak akan terlalu gampang bikin dia berkarat ya. Tapi lebih baik sih kita emang menyimpan cast iron ini di tempat yang tidak lembab. Nah sekarang kita akan cek ayamnya. Oh dia warnanya udah menarik. Tuh ini dagingnya juga kalian bisa lihat ini lembut banget. Ini penting kalau misalnya kita ungkep ayam, aku lebih suka dia apinya kecil ya. Jadi dia nanti dagingnya lebih lembut dan juga lebih meresap. Ini kurang lebih tadi paling 30-40 menit dia udah lembut. Dan sebagian ini kita akan angkat untuk kita goreng. Buat opsi juga, berikut sama bumbu-bumbunya ini kita keluarin dulu airnya ya. Sekarang udah siap semua dan aku juga udah siapin sambal matah ya. Aku udah pernah share resepnya di Seafood Bakar Jimbaran dan ini gampang banget. Kalian iris-iris aja bawang merah dan juga cabai rawit, kasih bumbu, gula, garam, penyedap kalau suka, dan juga jeruk limau. Terus kita panaskan minyak kelapa atau minyak biasa sama terasi. Udah panas kita tinggal siremin dan juga kita aduk-aduk. Kayak gini. Oke, jadi nasi balinya udah lengkap, udah siap disajikan. Ini benar-benar rempahnya wangi, gurih ya, dan juga lengkap. Dan ini akan mengobati kalau kalian lagi kangen nasi campur Bali ya. Nah karena sekarang kan agak susah tuh traveling. Nah kalian bisa banget bikin, kalian udah lihat juga ini simple. Satu bumbu dasar, plus ini kuahnya juga ini dahsyat. Dan kalian bisa lihat juga ini ayamnya lembut ya. Apalagi ini pakai ayam broiler, dia lebih cepat matang. Terus ada juga yang digoreng plus serunding-serundingnya itu kalian bisa coba, ini wangi banget. Ayamnya juga lembut banget. Ini bisa banget juga ya buat kalian open PO karena bahan-bahannya juga nggak mahal, bikinnya juga cukup praktis. Dan kalian tadi udah lihat juga aku masak pakai cast iron dari Kitchen, seamless banget. Mulai dari Dutch ovennya yang bisa buat tutup, bisa buat goreng, terus ada tadi Berlin pan dan lain-lain. Kalian bisa cek semuanya di Kitchen ya, karena ini buat kalian yang pengen punya cast iron tapi budgetnya terbatas, ini cocok banget karena ini affordable. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan lain-lain. Kalau kalian request, tag at Devina Hermawan at Devis Pantry. Stay tune terus and see you in the next video.